Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di session kali ini biasa ya, saya pulang kerja. Ya, saya sempatkan buat menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, teman-teman ya. Karena pertanyaan di setiap video saya itu semakin banyak, teman-teman ya. Mohon maaf, teman-teman ya, saya itu kan udah kerja, teman-teman ya, aktivitas. Jadi saya nggak keburu, teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi mohon maaf, jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu yang ada di kolom komentar itu saya jawabnya melalui video saja, teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar saya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, kalian simak saja video-video saya supaya lebih jelas, supaya lebih paham tentang apa yang kalian pertanyakan, sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-teman ya, supaya kaliannya lebih paham gitu ya. Oke teman-temannya, kembali ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali sharing dan upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada teman-temannya, silahkan kalian simak saja. Kalian sesuaikan dengan sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, lalu diterapkan metodenya yang sudah saya bahas di sana teman-temannya. Semoga saja menjadi wasilah, semoga saja menjadi patokan, semoga saja menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang sedang merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan minimal teman-temannya, sebagai motivasi, sebagai teman gitu teman-temannya, teman sepengalaman gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pengalaman saya, walaupun dulu memang hanya mendengarkan dari orang gitu teman-teman ya, itu bisa menjadi penyemangat bagi saya dulu gitu teman-teman ya. Berarti saya orang itu ngerasain sensasi seperti saya dan orang itu juga baik-baik saja gitu teman-teman ya. Jadi menjadi patokan lah gitu teman-teman ya, menjadi motivasi bahwa apa yang kita rasakan saat ini itu sebenarnya akan membaik dan akan sembuh gitu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ya teman-temannya ke pembahasannya. Di sini saya akan bahas satu pertanyaan saja teman-temannya yang sering banget dipertanyakan oleh teman-teman aslam gitu teman-temannya. Itu sensasi sering buang air kecil. Sebenarnya sudah ada videonya teman-temannya. Saya itu udah beberapa kali membuatkan video tentang sensasi sering buang air kecil ini teman-temannya. Tetapi mungkin videonya sudah jauh dan masih banyak teman-teman yang gak nyimak dan masih banyak pendatang baru gitu teman-teman. Alhasil ya terpaksa saya buatkan kembali teman-temannya, karena itu masih banyak banget di inbox, di kolom komentar teman-temannya, tentang pembahasan sering buang air kecil. Nah, kalau misalkan kita itu nggak paham kenapa nih kita sering buang air kecil dan durasinya itu lama gitu teman-temannya, kalau kita nggak paham ya itu menjadi kemana-mana lagi pikiran kita. Nah, itu sifatnya orang yang terkena gangguan asam, GERD, anxiety gitu teman-teman ya. Jadi apakah ada hubungannya ya? Apakah ada hubungannya sering buang air kecil itu dengan asam lambung ya teman-teman ya, dengan GERD ataupun dengan dispepsia ataupun dengan gangguan cerna lainnya, ataupun hubungannya dengan psikis ya gitu teman-teman ya. Kita bahas teman-teman ya. Dan pembahasan ini perlu digarisbawahi teman-temannya, ini hanya sepengalaman pribadi saya karena saya itu bukan dokter teman-temannya, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan gitu teman-temannya. Tetapi di sini saya akan jelaskan sepengalaman pribadi saya gitu ya, dan sepengetahuan saya. Oke, kita pembahasan pertamanya. Assalamualaikum Bang Adim, apa sensasi pipis tak hilang ya? Apa ini? Sensasi pipis tak hilang selama cemas dan takut itu masih ada. Nah, ini teman-temannya, saya saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety, psikomatis, saya juga dulu sering banget buang air kecil teman-temannya. Buang air kecil itu ada beberapa penyebab teman-temannya. Yang pertama, kalau misalkan nih ya, kalau misalkan kalian belum dicek ke dokter, belum melakukan pemeriksaan fisik, belum melakukan pemeriksaan lab,
ya teman-temannya, kalian wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya untuk memastikan kalau misalkan dinyatakan oleh dokter baik-baik saja ya teman-temannya. Perlu kalian ketahui saat terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, ini pengalaman saya waktu itu mengiranya bahwa saya itu terkena diabetes teman-temannya, karena gejala awal diabetes biasanya sering buang air kecil gitu teman-temannya. Terus juga sering haus ya, sering buang air kecil gitu teman-temannya. Itu kan gejala diabetes gitu teman-temannya. Biasanya kan saya itu selalu searching Google ya. Kalau misalkan saya itu mengalami sensasi seperti buang air kecil, terus sering minum, sering haus gitu teman-temannya. Nah itu saya sering searching Google dan biasanya dinyatakan Google itu artikelnya biasanya itu tanda-tanda diabetes katanya gitu teman-temannya. Itu sebelum saya melakukan pemeriksaan gitu teman-temannya. Alhasil awalnya saya itu melakukan pemeriksaannya itu secara mandiri. Ya gimana cara mandiri? Itu biasanya saya tuh melakukan pemeriksaan pertama itu saya pipis di tutup botol ya teman-teman, ditutup botol, saya taruh di lubang semut ya teman-temannya. Kan kata orang kalau misalkan kita itu ada riwayat diabetes ataupun ada gejala diabetes gitu teman-temannya, itu kan biasanya dikerumunin semut gitu teman-temannya, air pipisnya gitu teman-temannya. Tetapi alhamdulillah teman-temannya, saya cek secara mandiri enggak ya teman-temannya. Ya saya merasa masih penasaran gitu teman-teman. Alhasil saya melakukan pemeriksaan ke rumah sakit gitu teman-teman. Saya tuh waktu itu ke IGD, terus daftar, terus dicek ke lab, dan alhamdulillah juga teman-teman ya, pas di lab itu ya alhamdulillah baik-baik saja, saya itu nggak kena diabetes juga gitu teman-temannya. Nah, kenapa orang yang terkena gangguan aslam, GERD, anxiety, psoriasis itu sering mengalami buang air kecil? Nah, ini kakak siapa? Ini udah lama katanya ya, udah mau 1 tahun ya, udah mau 1 tahun terkena sering pipisnya gitu teman-temannya. Jadi sering pipis itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau misalkan sudah dicek ke lab dan dinyatakan baik-baik saja, biasanya yang pertama itu kita harus mengetahui dulu sensitif tubuh kita teman-temannya. Biasanya ada yang orang-orang yang terkena gangguan aslam, bahkan tidak terkena gangguan aslam juga, ada yang ya sensitif tubuhnya itu suhu dingin. Biasanya ada yang seperti itu, termasuk saya teman-temannya. Saya juga dulu waktu sebelum terkena aslam teman-teman, ini sebelum terkena aslam itu kalau misalkan musim dingin gitu teman-temannya, musim hujan, itu saya sering pipis teman-temannya. Nah itu biasanya ada yang apa ya, intoleransi apa toleransi gitu teman-temannya, ataupun sensitif lah ya, kita ambil simpelnya aja gitu teman-temannya, ambil simpelnya aja. Biasanya ada juga orang yang sensitif terhadap suhu dingin gitu teman-temannya. Kalau misalkan karena suhu dingin itu biasanya sering buang air kecil. Nah itu yang pertama. Terus yang keduanya biasanya dari efek sering minum ya. Orang yang terkena gangguan aslam itu kadang ada di fase sering haus teman-teman ya. Untuk saya pribadi gitu teman-temannya, saya pribadi pengalaman saya seperti itu. Saat terkena gangguan aslam itu saya sering haus, tenggorokannya sering kering gitu teman-temannya, sering merasa kering, dan alhasil itu kan harus minum gitu teman-temannya. Nah terus yang kedua, selanjutnya juga biasanya kan saya selalu menyarankan teman-temannya itu minimal minum itu 8 gelas dalam sehari. Nah coba kalian dicek gitu teman-temannya, apakah kalian minumnya cukup. Kalau misalkan kita minumnya cukup ya, ataupun banyak gitu teman-temannya, menurut saya wajar orang yang minumnya banyak gitu teman-temannya itu sering buang air kecil, dan itu menurut saya wajar gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan teman-teman itu di tempatnya suhu dingin gitu teman-temannya, terus sering buang air kecil, itu wajar juga teman-temannya. Karena ada juga orang yang saat terkena gangguan aslam maupun tidak terkena gangguan aslam itu ada yang sensitif dengan suhu dingin. Kalau misalkan suhu dingin, nah kalau misalkan mau malam gitu teman-teman, sore menjelang malam itu biasanya kan suhunya agak dingin teman-temannya. Dan untuk orang yang terkena gangguan aslam biasanya dari sore itu menjelang malam gitu teman-temannya, itu kan perubahan suhu tuh. Nah biasanya kan dingin, dan sedangkan orang yang terkena gangguan aslam itu biasanya sensitif dengan suhu dingin gitu teman-temannya. Biasanya aslamnya kambuh, dan ketika aslamnya kambuh lalu ada kepanikan, dan ketika panik, ketika cemas. Nah orang yang kecemasan, orang yang selalu panik, orang yang selalu ketakutan, itu biasanya sering buang air kecil gitu teman-temannya. Bahkan bukan buang air kecil saja teman-temannya, ada sebagian orang yang ketika mengalami kecemasan, ketakutan, itu biasanya mules ya. Ada juga yang seperti itu, termasuk saya teman-temannya.
Saya juga sama teman-temannya. Sebelum terkena aslam, teman-temannya saya juga kalau misalkan panik, teman-temannya misalkan cemas gitu teman-temannya, itu saya kadang sensasinya di perut itu mules, terus juga pengen BAB, terus juga pengen buang air kecil itu teman-temannya. Itu saya dari dulu teman-temannya saya sudah mempunyai sensasi seperti itu kalau misalkan mengalami kecemasan gitu teman-temannya. Dan sekarang saya nggak aneh lagi ya, walaupun di awal-awal ya, di awal-awal kena aslam gitu ya, sewaktu pikirannya belum memahami teman-temannya, kan orang yang terkena gangguan aslam itu sebenarnya pikirannya selalu ngaco teman-temannya, selalu berangan-angan ataupun berandai-andai kemana-mana gitu teman-teman. Jadi nah kalau misalkan kitanya bisa mengerti, bisa paham, oh iya ya, saya juga dulu sebelum terkena aslam saya itu kalau misalkan mempunyai kecemasan, mempunyai kepanikan gitu teman-teman, ketakutan, itu saya selalu buang air kecil ataupun mules gitu teman-teman. Nah saya tuh selalu flashback ke sana. Jadi saya selalu menganggap semuanya yang terjadi di diri saya itu wajar ya, karena memang wajar gitu teman-temannya. Nah itu teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang mengalami sering buang air kecil itu ada beberapa penyebab teman-temannya. Yang pertama dari suhu dingin ya teman-temannya, terus juga yang kedua dari cemas ya teman-temannya, efek ketakutan gitu teman-temannya. Itu jadi ada beberapa penyebab. Kalau misalkan kalian sudah diperiksakan ke dokter dan baik-baik saja gitu teman-temannya, tidak ada gangguan apapun gitu ya, jadi di semuanya pokoknya normal lah, dicek lab normal gitu teman-temannya, itu berarti kalian yang pertama dipahami dari sering minum mungkin ya, karena sepengalaman saya saat kena aslam juga saya sering minum gitu teman-teman. Terus juga suhu dingin, terus juga efek cemas ya teman-temannya. Anggap wajar aja menurut saya teman-temannya. Jadi jangan selalu berpikir kemana-mana. Kalau misalkan dari efek cemas ya sudah, jangan terlalu dicemaskan, supaya kalau misalkan kitanya nggak tenang, kitanya nggak cemas, nggak takut gitu teman-temannya, nanti sensasi selalu buang air kecil itu hilang dengan sendirinya teman-temannya. Terus kalau misalkan sering minum ya menurut saya wajar teman-temannya, kalau misalkan kalian minumnya 8 gelas ataupun bahkan lebih gitu teman-teman ya. Karena minum itu biasanya sebenarnya disesuaikan dengan berat badan kita masing-masing gitu teman-teman ya. Ada yang berat badannya sekian ya porsi minumnya harus sekian. Ada yang berat badannya yang lebih berat ya pasti minumnya harus lebih banyak gitu teman-teman ya. Untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan. Tetapi kalau misalkan saya teman-temannya, saya nggak mau pusing ngukur-ngukurnya, ini berat badan saya segini, minumnya harus segini, saya nggak mau pusing seperti itu. Jadi saya minimalkan saja ataupun maksimalkan saja gitu teman-temannya. Jadi minimalkan saja lah intinya, minimal berat badan saya seberapa bodo amat ya teman-teman ya. Minimal saya minumnya itu harus, yang penting harus cukup 8 gelas gitu teman-teman. Mungkin saya lebih itu ya, mungkin saya lebih tuh kapasitas airnya ya, kapasitas mineralnya di tubuh saya. Makanya saya itu sering buang air kecil gitu teman-temannya. Terus kalau misalkan dari efek suhu dingin ya, efek suhu dingin ya wajar teman-temannya, kalian anggap wajar saja. Oh ini berarti efek dari suhu dingin nih, saya sering buang air kecil. Karena aslam itu kadang sensitif dengan suhu dingin, dan ketika ada suhu dingin kitanya merasa takut nih ya. Asamnya kan kambuh tuh aslamnya gitu teman-temannya. Ya udah teman-temannya, kalian jangan selalu terpeling kemana-mana supaya sensasi buang air kecilnya itu hilang gitu teman-temannya. Karena kalau misalkan aslam kambuh, kitanya belum bisa menerima sensasi, akhirnya panik deh tuh ya, cemas, kemana-mana lagi pikirannya. Dan ketika panik, ketika cemas, timbullah sensasi pengen buang air kecil gitu teman-temannya. Jadi menurut saya dan sepengalaman saya pribadi teman-temannya, sering buang air kecil itu kalau misalkan dinyatakan baik-baik saja oleh dokter, itu semua efeknya dari situ teman-temannya. 90% bahkan menurut saya itu dari efek pikiran ya, dari efek kecemasan gitu teman-temannya. Untuk yang lain-lainnya biasa ditangani, semuanya juga bisa ditangani teman-temannya. Kalau kita ngerti, kalau kita paham gitu teman-temannya, semuanya akan mudah kita tangani gitu teman-temannya. Oke lanjut ya. Ini masih tentang buang air kecil ya. Ini buat siapa dulu Pak, Kak Rosita ya. Jadi Kak Rosita itu sudah selama hampir 1 tahun ya. Yaitu kalau misalkan cemasnya belum kita bisa tangani, ya kita akan selalu mengalami sering buang air kecil kalau misalkan efeknya dari kecemasan gitu teman-teman ya. Ini saya di chattingan sama Kak Rosita ya. Mohon maaf nih ya Kak Rosita, di namanya saya nggak sensor karena ini untuk memperjelas ya. Nih percakapannya saya
sudah dicek ke dokter, katanya ginjal kotor. Nah, kalau misalkan ginjalnya kotor, kalau misalkan ditangani oleh dokter, sudah ditangani nih sama dokter, tetapi masih sering mengalami buang air kecil, biasanya itu tadi efek kecemasan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan takutnya ya untuk ada gangguan ginjal, kalau memang ada gangguan ginjal ataupun ada ISK juga, teman-teman bisa, ini saya sepil ya, ini sering saya konsumsi dulu saat terkena gangguan asam, dan sering saya konsumsi waktu saya itu sering buang air kecil, terus pipisnya sakit, terus anyang-anyangan, terus juga sakit pinggang, terus ISK ya, infeksi saluran kemih ya teman-teman. Saya sering konsumsi ini namanya di tempat saya daun kumis kucing ya teman-teman ya. Kalau ada juga, saya dulu itu biasanya campur dengan akar alang-alang. Berhubung di sini nggak ada akar alang-alangnya, jadi nggak saya sepil. Kalian tahulah, kalian cek aja akar alang-alang seperti apa gitu teman-teman. Kalau ada di tempat kalian, kalian bisa konsumsi. Tetapi catatan teman-temannya, tidak untuk semua orang cocok gitu teman-temannya. Karena sensitif tubuh kita itu beda-beda teman-temannya. Ada yang di saya cocok ya saat terkena asam itu, biasanya beda-beda gitu teman-temannya, sepengalaman saya ya. Cocok sih teman-temannya untuk konsumsi ini, nggak berbahaya kok ya teman-temannya, asalkan takarannya cukup aja gitu teman-temannya. Dan saya itu waktu itu 3 pucuk atau berapa pucuk gitu teman-temannya, 4 pucuk ya terserah, yang penting ya yang ininya 3 pucuk aja gitu teman-temannya. Dan ini direbus dengan 2 gelas air, terus sampai menyusut sampai 1 gelas air ya teman-temannya, 1 gelas cangkir kecil ya segini ini ya, gelas kopi gitu teman-temannya. Dan itu diminumnya saya itu sebelum tidur teman-teman, ataupun ya kalau kalian mau bangun tidur gak apa-apa teman-teman, kalau berani ya teman-temannya. Dan untuk penderita asam pasti di awal-awal ada sensasi gitu teman-temannya. Saya nggak akan menutup-nutupi, saya nggak akan berbohong kepada teman-teman. Jadi biasanya di awal-awal kalau misalkan minumnya pagi, perut lagi kosong, itu pasti ada sensasi di lambungnya teman-temannya. Tetapi karena anxiety saya itu tinggi dulu, jadi saya minumnya itu sore sebelum tidur, karena perut udah terisi gitu teman-temannya. Gitu teman-temannya. Jadi kalian bisa konsumsi ini cocok ya teman-temannya. Kalau di saya cocok gitu, mudah-mudahan di teman-teman juga cocok gitu teman-temannya. Dan ini menurut saya lumayan bisa membantu, dan untuk obat sakit pinggang juga bisa teman-temannya. Nah itu kalau ada, kalian campur dengan akar alang-alang gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Padahal pipis saya kalau cemas doang tuh kan, jadi berarti memang untuk Kak Rosita ini sering pipisnya itu gara-gara kecemasan yang berlebihan ya teman-teman. Kecemasan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan sering pipis juga teman-teman ya, itu pengalaman saya. Terus kalau minum banyak, pipisnya juga banyak tuh kan. Jadi ini ya teman-teman ya, dan khususnya buat Kak Rosita teman-teman ya, dan buat teman-teman juga yang mengalami sering pipis itu, biasanya sering ketika kita sering minum ataupun banyak minum, terus juga sering kecemasan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Kalau minum sedikit, pipisnya juga sedikit. Nah ini kan ya, jadi Kak Rosita ini belum bisa berpikir secara logika, belum bisa menerima intinya ya. Terus apa tanda, oh ini mah nggak usah ya. Dan pipis sama sekali nggak sakit tuh, pipisnya nggak sakit, berarti kan aman ya, nggak ada ISK, nggak ada anyang-anyangan ya, berarti aman nih ya Kak Rosita ya. Jadi mungkin Kak Rosita ini memang efek dari kecemasan yang berlebihan gitu ya. Jadi untuk pipis itu biasanya disesuaikan dengan, biasanya penyebabnya bukan disesuaikan ya, biasanya penyebabnya itu kitanya sering minum, ataupun kebutuhan untuk tubuh kita itu sudah melebihi kapasitas tubuh kita ya. Sebenarnya bagus sih sebenarnya buat detox gitu teman-temannya, untuk mengeluarkan racun ya di dalam tubuh gitu, di pencernaan gitu. Sebenarnya bagus sih sering buang air kecil, cuman ya agak mengganggu juga kalau misalkan kita sudah lama mengalaminya gitu teman-temannya. Terus juga ya terlalu sering juga memang mengganggu gitu teman-temannya. Saya juga gitu dulu seperti itu, lama juga, tapi saya nggak sampai tahunan teman-temannya. Waktu itu sekitar 9 bulanan lah teman-temannya, 9 bulan atau 8 bulanan gitu teman-temannya. Itu juga sering juga, kadang reda ya, tergantung kita minumnya. Menurut saya juga tergantung kecemasannya kita. Kalau misalkan kita lagi cemas banget gitu,
ya pasti sering buang air kecil. Terus kalau misalkan kita minumnya lagi banyak, ya pasti juga sering buang air kecil gitu teman-temannya. Terus juga musim dingin, musim hujan, ya pasti juga sering buang air kecil gitu teman-temannya. Ini buat Kak Rosita dan buat teman-teman yang mengalaminya, sebenarnya itu semua efeknya normal ya teman-temannya. Itu semua wajar gitu teman-temannya. Itu hanya efek-efek dari kalian terlalu cemas, mungkin sering minum, terus juga suhu dingin. Kalian hanya belum menerima keadaan kalian saja gitu teman-temannya. Kalian belum bisa menerima dan belum bisa berpikir secara wajar, alhasil menjadi kecemasan, ketakutan yang berlebihan gitu teman-temannya. Oke teman-temannya, jadi pembahasan sering buang air kecil saat terkena gangguan asam, GERD, anxiety seperti itu, normal dan wajar menurut saya teman-temannya. Oke teman-temannya, karena waktunya udah sore, videonya juga terlalu panjang ini teman-temannya, nanti saya uploadnya susah ya. Oke, saya akhiri saja teman-temannya videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, semoga kalian cepat membaik teman-temannya. Semoga keadaan kalian itu cepat kembali normal ya teman-temannya. Semoga semuanya cepat kembali lagi dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya. Pokoknya hari-hari kalian yang dulu itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.